Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh keluarga besar Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh anggota Majlis Al-Itrah. Yang saya muliakan, saya hormati Al-Habib Bustami Al-Bar, mata'anallahu ta'ala bituli hayatih, wal Habib Alwi bin Syekh Al-Bar, Al-Ustazah Fauzia, dan seluruh ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan. Alhamdulillah atas seluruh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari ini kita berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang diangkat terkait dengan akhlak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu akhlak Nabi yang disebut dengan Raufur Rahim di dalam Al-Quran. Sangat kasih sayang kepada umatnya. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan,
Kita kalau membahas akhlak Nabi secara keseluruhan, waktu tidak akan cukup. Karena begitu luasnya akhlak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tema ini mungkin sepanjang Maulid sering diangkat, ya, meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa ibu-ibu setiap membaca ayat Al-Qur'an yang di situ menerangkan akhlak mulia, itulah Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad. Laqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaqi bima tadiqu an kitabatihi butunul awraqi. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, kalau mencatat akhlak Nabi Muhammad itu lembaran kertas tidak cukup untuk mengilustrasikan indahnya akhlak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cara yang paling termudah, ya, saya tidak membahas akhlak spesifik karena di beberapa tempat sudah membahas akhlak, tapi ada hal yang lebih penting di zaman kita saat ini, membahas basyariahnya Nabi Muhammad. Ini yang sekarang diserang. Jadi digiring opini umat Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Ini yang harus diluruskan. Tapi kalau berbicara akhlak, ibu-ibu baca di dalam Al-Quran, Allah ceritakan bagaimana akhlak Nabi. Semua sifat baik di dalam Al-Quran itulah akhlak Nabi Muhammad. Tadi dibacakan Maulid Ad-Dibai kan mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqa wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turuka wa kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza duyya haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabi. Saya rasa itu sudah cukup menggambarkan akhlak Nabi Al-Quran. Setiap ayat menceritakan akhlak mulia, itulah akhlak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Itu Nabi Muhammad. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu akhlak Nabi Muhammad. La tusair haddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu akhlak Nabi Muhammad. Jadi akhlak Rasul yang mulia ini bukan akhlak yang baik, bukan husnul khuluq. Husnul khuluq artinya apa? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu kita yang ikut Nabi, ikut akhlak Nabi disebut husnul khuluq. Walaupun di dalam teks-teks kitab Maulid menyebut Nabi itu memiliki akhlak yang baik, tapi standar itu terlalu rendah untuk Nabi Muhammad. Atau akhlak yang mulia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi akhlaknya di atas itu semua. Disebut dengan khuluqun azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Nah, akhlak yang agung itu hanya dimiliki oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, ziarah ke makam Rasul di kota Madinatul Munawwarah, persis kita menghadap ke makam Nabi, di bagian jendela itu ada syair di situ. Nabiyyun azim khuluquhu al-khuluqu alladhi lahu azzama rahmanu fi sayyidil kutubi. Nabi yang agung yang akhlaknya telah dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Sampai sekarang syair itu masih tertulis. Itu adalah tafsiran dari wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu syairnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Sampai sekarang masih ada. Jadi akhlak beliau akhlak yang agung. Semua sifat baik di dalam Al-Quran, akhlak baik di dalam Al-Quran, itulah akhlak Nabi. Dan Nabi manifestasi daripada sifat-sifat jamalnya Allah. Asmaul Husna 99 nama Allah. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma man ahsaha dakhalal jannah.
Hadis ini riwayat At-Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Di dalam sunannya Rasul bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama, siapa yang menghafalnya dan menerapkan dalam hidupnya, dia masuk ke dalam surga. Yang dimaksud di sini apa? Sifat indahnya Allah. Ada sifat Allah dan nama Allah yang tidak boleh kita gunakan. Misalnya Al-Mutakabbir, Allah yang maha besar. Sifat ini tidak bisa kita terapkan, karena menjadi apa? Al-Mutakabbir, orang yang sombong, jadinya dosa. Tapi untuk Allah itu sesuatu kemuliaan. Sifat-sifat indah Allah itu sudah diterapkan oleh Nabi di dalam hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut akhlak yang agung. Takhallaqu bi akhlaqillah. Dalam hadis, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Dengan sifat-sifat indahnya Allah. Allah Maha Pengasih. Kita ambil nilai pengasih itu menjadi manusia yang punya sifat kasih sayang. Allah Maha Pemaaf. Kita ambil sifat Allah itu, nama Allah itu, menjadi manusia yang sering memaafkan kesalahan orang, dan seterusnya. Dan Nabi melaksanakan akhlak mulia ini dengan sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka disebut sebagai teladan yang baik. Jadi saya tidak membahas masalah akhlak karena ada hal yang lebih penting. Saya dapat informasi banyak penceramah-penceramah akhir-akhir ini mengatakan Nabi itu manusia biasa. Kori-kori membaca Al-Quran, tidaklah Muhammad kecuali Rasul saja. Seperti tukang surat, bawa surat, selesai, habis. Sudah disampaikan surat, habis tugas. Tidak seperti itu. Dalam Al-Quran disebut bashar. Ana basharun mithlukum yuha ilayya. Saya manusia seperti kalian yang diberikan wahyu oleh Allah. Kata manusia di sini dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, ini harus dijelaskan secara spesifik sehingga umat tidak salah tangkap makna manusia Nabi. Khawatirnya nanti berpikir bahwa Nabi Muhammad manusia sama seperti kita. Cuma bedanya hanya diberikan wahyu. Bedanya hanya diangkat menjadi nabi. Padahal yang dimaksud di dalam ayat-ayat tersebut, basyarun di situ adalah Nabi Muhammad itu adalah golongan manusia. Beliau bukan jin, bukan golongan bangsa jin. Beliau bukan golongan bangsa malaikat, tapi beliau golongan bangsa manusia. Namun beliau tidak seperti manusia umumnya. Limited edition kalau bahasa kerennya, produk yang terbatas hanya satu. Allah ciptakan makhluk, bukan hanya manusia, makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Burda kan dikatakan, fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahu an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasimi. Sempurna beliau, fisik, akhlaknya, tidak ada tandingan keindahan yang sama dengan keindahan Nabi Muhammad. Seluruh esensi keindahan ada di dalam penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau jenis manusia, tapi bukan manusia biasa. Manusia yang luar biasa, yang istimewa. Saya teringat ada satu kitab ditulis oleh ulama kelahiran Valencia. Di mana ibu? Di Spanyol. Lahir di Valencia, meninggal di Kairo. Ulama ini bernama Al-Hafiz Ibnu Dihyah. Kalau kita membaca kitab sejarah yang ditulis oleh Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kitab maulid pertama yang ditulis oleh beliau, Al-Hafiz Ibnu Dihyah, di Ribat Sufiyah, di masa Amir namanya Sahibul Erbal Kaukarbi, Muzaffar Al-Kaukarbi. Itu disebutkan oleh Ibnu Katsir, kitab maulid pertama ditulis oleh beliau, berjudul At-Tanwir fi Maulidi Siraj Munir. Nah, beliau Al-Hafiz Ibnu Dihyah
Kelahiran tahun 544 Hijriah, wafat 633 Hijriah. Lahir di Valencia, meninggal di Mesir, di Kairo. Satu kitab yang beliau tulis membahas keistimewaan anatomi tubuh Nabi Muhammad. Seluruh anatomi tubuh Rasulullah itu adalah penciptaan yang teristimewa. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki. Judulnya Al-Ayatu Al-Bayyinatu fi Dzikri ma fi a'dha'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika saya terjemahkan artinya tanda-tanda yang nyata di dalam meriwayatkan anatomi tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal mu'jizat, seluruhnya itu mukjizat. Jadi kita tidak berbicara mukjizat Nabi itu Al-Qur'an. Orang semua sudah paham Al-Qur'an mukjizatnya Nabi Muhammad. Atau membelah bulan menjadi dua bagian, mukjizat Nabi Muhammad. Atau mengeluarkan air di jari-jari beliau, itu mukjizat Nabi Muhammad. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa wujud Nabi Muhammad itu mukjizat. Wujudnya Nabi Muhammad itu mukjizat, sempurna, indah, cantik, wangi. Ya. Tidak ada yang bisa menyerang Nabi sekalipun musuh untuk menjatuhkan akhlak Nabi atau fisiknya Nabi. Tidak dapat celah karena sempurna. Ini Ibnu Dihya yang menulis kitab tersebut. Ibnu Dihya ini ulama besar. Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, di dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala ketika menjelaskan biografi Al-Hafiz Ibnu Dihya mengatakan Asy-Syaikhu Al-Allamatu Al-Muhadditsu Ar-Rahalu Al-Mutafannilu. Seorang guru besar, menguasai banyak ilmu, ahli hadis, Ar-Rahal, sering melakukan perjalanan ke luar negeri, dan Al-Mutafanninu, menguasai banyak cabang ilmu agama. Itu gambaran ilustrasi ulama yang bernama Al-Hafiz Ibnu Dihya. Saya baca kitabnya, saya takjub bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan satu persatu anggota tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim. Beliau sanad ilmunya sambung kepada Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Juga Ibnu Dihya Al-Kalbi belajar kepada Abdul Qasim As-Suhaili yang menulis kitab Sirah Nabawiyah Raudul Unf. Tidak ada makhluk satupun yang Allah firmankan menyebut anggota tubuhnya satu persatu kecuali Nabi Muhammad. Allah sebut mulai dari apa? Wajah Nabi, al-wajhu. Di surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Allah katakan kami melihat engkau menggerakkan wajahmu. Subhanallah. Disebut menggerakkan wajahmu, wajah Nabi Muhammad di situ. Berkat Nabi menggerakkan wajahnya melihat ke langit, berharap kiblat dipindah, Allah pindahkan kiblat yang 16 bulan sampai 17 bulan dalam satu riwayat. Umat Islam di zaman tersebut kalau sholat menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Tapi karena sebab Nabi menggerakkan wajah dengan harapan kiblat dipindahkan ke Ka'bah, berkat wajah beliau Allah pindahkan kiblat bukan ke arah Baitul Maqdis, dipindahkan ke Ka'bah, mengikuti selera dan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah siapa yang Allah sebut itu? Wajahnya Nabi Muhammad. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat engkau menggerakkan wajahmu ke langit. Falanwalliyaka. Ya, kami palingkan wajahmu ke arah syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram, Ka'bah, sesuai dengan apa yang kau senangi, tardah. Jadi wajah Nabi, beliau menggerakkan kiblat terpindah arahnya berkat gerakan wajah Rasul Muhammad. Kita kalau sholat, para fuqaha mengatakan menghadap kiblat itu yang menghadap bagian dada bukan wajah.
Ya, dalam isyarat kata wajah di situ mewakili daripada bagian dada. Jadi kiblat itu sadr. Dada menghadap ke kiblat. Wajah menjadi anggota tubuh paling terpenting, maka disebut dengan wajah di situ. Bahkan di yaumil qiyamah, orang yang memandang wajah Nabi Muhammad selamat. Sekedar memandang wajah Rasul, Allah Ta'ala berikan keselamatan dia di akhirat. Sayyidah Aisyah ketika menjahit di dalam kamarnya, lampu pijar padam, kehabisan minyak, jarum terjatuh. Mencari jarum beliau, tidak ditemukan karena gelap gulita. Tiba-tiba Nabi datang masuk ke dalam ruangan tersebut. Wajah Nabi bercahaya. Ruangan tadi yang gelap gulita berubah menjadi terang benderang, sehingga jarum yang kecil itu pun bisa dilihat oleh Sayyidah Aisyah berkat pantulan cahaya di wajah Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah, alangkah bercahaya wajahmu wahai Rasulullah. Nabi menjawab, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, celaka bagi orang yang tidak melihat wajahku di hari kiamat. Jadi orang yang melihat wajahnya Nabi selamat di akhirat. Ini berlaku bukan di akhirat saja. Makanya beruntung orang-orang yang hidup di dunia pernah bermimpi Nabi Muhammad. Melihat Nabi Muhammad dalam mimpi itu juga menyelamatkan mereka sampai di akhirat. Dalam hadis Muhammad bin Sirin meriwayatkan, lan yadkhula an-nara man ra'ani, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang pernah melihat aku, kata Nabi Muhammad. Ditafsirkan oleh Dr. Fuad Syakir, melihat Nabi di dalam mimpi juga termasuk dalam hadis tersebut, atau melihat Nabi di yaumil qiyamah. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa melihat indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Kemudian Allah sebutkan lagi matanya Nabi. Mata. Ma zaghal basaru wa ma tagha, di surat An-Najm. Mata beliau tidak menyimpang dari melihat Allah dan tidak melampaui batas. Di situ Allah sebutkan matanya Nabi Muhammad. Rasulullah punya mata, Allah ciptakan mata yang khusus, yang tidak sama dengan mata manusia manapun, bahkan mata makhluk manapun. Karena tidak ada mata yang bisa melihat Allah ketika hidup di dunia. Yang mampu melihat Allah itu hanya Nabi Muhammad. Sekelas dan selevel Nabi Musa ingin melihat Allah, Allah katakan lan taroni, wahai Musa, kau tidak akan bisa melihat aku. Levelnya seorang Nabi. Malaikat juga demikian. Tidak ada satupun malaikat yang pernah melihat Allah. Tapi satu makhluk, satu hamba yang pernah melihat Allah ketika masih hidup di dunia ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan Nabi kalau lihat ke langit tembus sampai ke arsy-Nya Allah. Lihat ke tanah tembus sampai ke alam barzakh. Lihat kepada manusia tembus sampai ke isi hati mereka. Itu matanya Nabi. Dalam syair dikatakan likullin nabiyyin khassahu bi fadilatin wa khassahu bi ru'yahu nabiyyana Muhammadan wa la aina fid dunya tarahu siwal mustafa in kana bil qurbi ufrida. Tidak ada satu mata yang pernah melihat Allah kecuali mata Nabi Muhammad. Semua para nabi Allah berikan keistimewaan, namun keistimewaan melihat Allah, Allah hanya berikan itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, punggungnya Nabi itu ada mata penglihatan. Nabi bisa melihat lewat punggung. Jadi penglihatan Nabi dua arah, arah depan dan arah belakang. Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah menyebutkan di dalam Sahih Bukhari, Rasul bersabda, "Inni la arakum min wara'i zahri."
saya bisa melihat kalian lewat punggung saya, kata Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan, inni la arakum min khalfi kama arakum min amami. Saya bisa melihat kalian dari belakang sebagaimana saya melihat kalian dari depan, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mana yang bisa melihat dua arah? Arah depan, arah belakang. Ini Allah berikan khusus kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mata. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian lidah. Juga Allah sebutkan lidahnya Rasul di dalam Al-Qur'an di surat Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an. Kami yang himpun Al-Qur'an dan kami masukkan ke dalam sanubarimu. Sebelum ayat ini turun, ibu-ibu, malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi, itu wahyu dibacakan di hadapan Rasul. Rasulullah mengikuti bacaan malaikat Jibril dengan tujuan untuk dihafal, dibaca kemudian dihafal. Kemudian Allah turunkan firman-Nya, jangan kau menggerakkan lidahmu, lidah Nabi Muhammad, untuk menghafal Al-Quran. Jadi Allah melarang Nabi membaca. Allah melarang Nabi membaca. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad diberikan ilmu khusus, tanpa belajar, tanpa membaca, tanpa menulis, tanpa menghafal. Ilmu itu semuanya sudah ditumpahkan ke dalam diri Nabi Muhammad. Semua ilmu tanpa terkecuali. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun darfan minal bahri aw rashfan minad diyami wa waqifuna ladaihi 'inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Semua ilmu sudah diberikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan lidah Nabi Muhammad. Kemudian telinga Nabi Muhammad juga Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, disebutkan gul udhun khairin lakum yu'minu billah. Katakanlah telinga terbaik bagi kalian telinga Nabi Muhammad yang dia beriman kepada Allah. Di situ Allah sebutkan telinganya Rasul. Telinganya Nabi ini pernah mendengar goresan-goresan pena di Lauhil Mahfuz. Nabi mengatakan, inni sami'tu sorifal aqlam. Saya pernah mendengar goresan-goresan pena yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Bahkan Nabi katakan, saya pernah mendengar sami'tu khashkhashatan, suara terompak Sayyidina Bilal di dalam surga. Kata Nabi, saya mendengar itu. Saya pernah mendengar firman-Nya Allah secara mubasyaratan, secara langsung. Para nabi-nabi yang lain sam'iyah, mereka dapat wahyu lewat pendengaran, tapi tidak dengan kalam aslinya Allah. Allah ciptakan perantara-perantara di telinganya para anbiya, bukan menciptakan kalamnya. Kalau kalamnya diciptakan, itu akidah yang menyimpang. Ya, Mu'tazilah menyatakan Allah menciptakan kalamnya, tidak. Tapi ketika Allah Ta'ala menyampaikan firman kepada para anbiya, Allah sudah setting telinga para nabi untuk bisa menangkap frekuensi firman Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad langsung, Allah berfirman secara langsung, dan Nabi mampu mendengar itu. Ini telinga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga sebutkan dada Nabi Muhammad. Dada Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak. Kami lapangkan dadamu. Sayyidina Ali mengatakan, wa tahsabu annaka jirmun saghirun wa fika intawa al-alamul akbar. Kalian mengira kalian manusia hanya fisik yang kecil. Ketahuilah, di dalam diri kalian ada alam semesta yang begitu besar. Itu dikatakan bahwa dada yang paling luas menyimpan ilmu, dikatakan alam semesta itu berada di dalam diri Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad berada di dalam alam semesta. Itu perumpamaan Ibnu Arabi. Artinya semua yang ada di alam semesta itu alam-alam mikro, alam-alam kecil. Tapi makrokosmosnya itu Nabi Muhammad. Kita yakini itu, ya.
Terlepas dari perdebatan apakah hadis yang mengatakan laula Muhammad ma khalaqtul aflaq, kalau bukan karena Nabi Muhammad aku tidak ciptakan alam semesta, atau laulaka ma khalaqtul aflaka. Saya yakini hal ini, karena tujuan diciptakannya makhluk satu sebenarnya, ibadah kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, siapa di antara seluruh makhluk yang ibadahnya paling terbaik kepada Allah itu siapa? Tidak lain tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hakikat penciptaan Allah, alam semesta dengan isinya adalah menciptakan Nabi Muhammad, karena tujuan penciptaan makhluk untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah yang terbaik adalah ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Inni atqakum billah, saya manusia yang paling bertakwa kepada Allah, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah sebutkan lagi punggungnya Nabi, Zahrun alladzi anqadha dhahrak, dia Allah yang mengangkat beban di punggungmu. Beban terbesar itu apa? Syariat yang Allah pikulkan kepada Nabi Muhammad dan wahyu Al-Quran. Wahyu Al-Quran itu punya muatan berat. Orang biasa kalau diberikan wahyu misalnya, maka orang biasa ini akan mati dan hancur. Bahkan Allah gambarkan gunung yang begitu kokoh, jikalau diturunkan Al-Quran akan hancur, lebur, karena tidak mampu memuat beban Al-Quran yang begitu besar, muatannya besar. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Itu diturunkan ke gunung-gunung hancur. Gunung yang kokoh hancur jika diturunkan Al-Quran. Tapi Nabi Muhammad mampu menerima wahyu yang begitu besar muatannya, karena beliau makhluk yang dikhususkan, diistimewakan oleh Allah, yang mampu menerima wahyu Allah berupa Al-Quran. Jadi tidak bisa dikatakan manusia biasa. Manusia yang sangat luar biasa. Allah sebutkan lagi hatinya Nabi, disebutkan di dalam Al-Quran. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Ini ayat-ayat menyebutkan hati Nabi. Jadi jangan sampai masuk pemikiran Nabi hatinya kotor sehingga dicuci oleh malaikat. Nauzubillah min zalik. Hasya wa kalla. Hati terbaik hatinya Nabi Muhammad. Innallaha nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah sudah memantau seluruh hati hamba-hambanya. Seluruh hati hamba-hambanya Allah sudah melihat dan memantaunya. Dan hati Nabi Muhammad adalah hati yang paling terbaik yang pernah Allah ciptakan. Itu riwayat Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, ma akhrajal amlak min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Malaikat mengeluarkan hati Nabi Muhammad bukan membersihkan kotoran, tapi menambah kesucian hati, bertambah suci. Maka hati Nabi disebut dalam Al-Quran Al-Fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Di situ hatinya Rasul yang disebutkan. Allah sebutkan juga tangannya Rasul. Tangan disebut. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukik. Jangan kau jadikan tanganmu itu melilit atau menyentuh lehermu. Itu tangan yang disebut tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tangannya Nabi ini pernah memegang arsy-Nya Allah. Pernah memegang kemah-kemah yang ada di tempat yang tidak ada satupun makhluk yang tahu. Dan pernah, kalau bahasa para ahli sufi itu, pernah menyentuh Allah.
pernah menyentuh Allah, tangannya Nabi. Ada hadis namanya hadis musalsal, hadis mata rantai, musalsal kul ma wasfin ata mithlu anba'i fata kadzaka qad haddatsani qaiman aw ba'da an haddatsani tabassuma. Hadis musalsal itu diriwayatkan dengan mengekspresikan periwayatan pertama dari Nabi. Kalau Nabi meriwayatkan dalam keadaan senyum, maka sahabat meriwayatkan kepada muridnya dalam keadaan senyum, dan seterusnya. Ini hadis namanya al-musalsal bil musafahah al-khidriyah. Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar punya sanad hadis musalsal yang terus bersambung sampai kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bersalaman dengan Nabi, dan Nabi mengatakan, man safahani aw safaha man safahani ila yaumil qiyamati dakhalal jannah. Siapa yang pernah bersalaman denganku atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku dan terhubung sampai hari kiamat, mereka ini semua masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, kata Rasul. Hadis musafahah. Nah, salah satu ulama di Maroko, Said Ahmad bin Yusuf Al-Fasi, sanad hadis musafahah ini beliau dapat dari Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Khidir bersalaman dengan muridnya yang sanadnya bersambung kepada Syekh Ahmad bin Yusuf Al-Fasi. Dan nama Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar masuk ke dalam sanad hadis tersebut. Ditulis oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad ibn Ali Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab At-Tali'us Sa'id Al-Muntakhab Minal Musalsalati Wal Asanid. Termaktub dalam kitab tersebut rantaian sanad jabat tangan dari guru ke guru, dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad. Dan memang sudah disurvei, semua yang memiliki rantaian sanad hadis musafahah berjabat tangan tersebut semuanya aulia. Semuanya aulia, para aulia husnuzon, mereka semuanya berada di level tertinggi di surganya Allah Ta'ala, menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat begitu istimewa Nabi Muhammad, sehingga jabat tangan pun terdata. Jabat tangan tertulis sanadnya. Ibnu Hazm Al-Andalusi mengatakan kelebihan umat Islam yang tidak dimiliki oleh agama manapun adalah masalah sanad keilmuan, sanad hadis. Semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi, bahkan rambut putihnya Nabi dihitung oleh sahabat, diriwayatkan oleh para ahli hadis ada 20 helai, fi riwayat 18 helai. Manusia mana yang orang bisa menyebutkan ciri fisiknya serinci itu? Itu hanya ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 20 helai kata Anas bin Malik. Wa fi riwayat 18 rambut putih. Di usia yang sudah sepuh waktu itu. Jabat tangan. Maka ini nyambung ke Nabi. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, wali min wali, wali min wali. Bahkan bukan hanya sanad hadis, sanad ilmu. Sanad ilmu juga bersambung sampai kepada Rasul Muhammad SAW. Musalsalatan minhum asanidu akhrihim ila khairin mahmudin wa ashrafil hammadi. Tariqatu rushdin qad talaqqa alladhi laha minas sirri amjadu khalaifu amjadi abun yatalaqqa an abihi wa hakadha fayalaka min abai kiramin wa auladi. Bersambung. Allah sebut juga akalnya Nabi disebut dalam Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kami turunkan kepadanya Al-Quran menggunakan bahasa Arab agar engkau bisa berfikir. Akal. Di situ engkau siapa? Rasul Muhammad. Kata akal bentuk kata benda tidak ada dalam Al-Quran. Lafaz aklun tidak ada dalam Al-Quran. Dia selalu bentuk kata kerja. Ta'qilun, ta'qilu, ya'qilun. Karena akal itu adalah aktivitas pekerjaan. Dia bukan benda.
Akal bukan benda, bendanya otak. Bendanya qalbun, hati. Ulama beda pendapat, yang berpikir itu hati atau akal atau otak. Akal aktivitas kerja, bendanya namanya mukhun, otak, atau qalbun, hati. Ya. Jadi yang berpikir ini masih diperdebatkan apakah akal atau hati. Nah, akal terbaik yang pernah Allah ciptakan akalnya Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Qastalani dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah mengatakan Allah turunkan 100 akal kecerdasan. 99 Allah berikan kepada Nabi Muhammad, satunya Allah bagi kepada seluruh makhluk, minal jin wal ins, dari golongan jin maupun manusia. Jadi perbandingannya itu 99 ilmunya Nabi, yang satu dibagi kepada seluruh makhluk. Semua orang-orang pintar yang cerdas itu hanya ngambil satu bagian dari 100 ilmunya Nabi. 199 milik Nabi, satunya dibagi kepada makhluk lainnya. Itu pernyataan Al-Imam Al-Qastalani. Bahkan salah satu tabi'in bernama Wahab ibn Munabbih membuat observasi khusus. Ia mengatakan qara'tu fi ahadin wa sab'ina kitaban. Saya sudah membaca 71 kitab-kitab samawi. Fama wajadtu, saya tidak temukan arjahan nas agla wa afdalahum ru'yah. Tidak saya temukan akal yang paling sempurna, akal yang paling cerdas, akal yang paling mulia melebihi akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ibu-ibu, Allah sebutkan mulai dari wajah, mata, telinga, tangan, hati, akal. Itu semua anggota tubuh Nabi Muhammad Allah sebutkan satu persatu. Itu menandakan semua anggota tubuh Nabi Muhammad mukjizat. Bahkan baju, benda mati yang tidak punya nilai, benda mati, tidak punya harga, tidak punya kemuliaan, tidak punya kesakralan di sisi Allah, tapi baju itu digunakan oleh Nabi Muhammad masuk dalam firman, "Thiyabaka fatahhir." Baju kamu hendaklah kau sucikan. Baju siapa di situ? Bajunya Rasul. Multazam, tempat mustajab, di antara pintu Ka'bah dengan rukun Yamani. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, dulunya tempat itu biasa-biasa saja, bukan tempat mustajab. Mulai dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu tempat tidak ada istimewanya. Namun ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu melazimkan menyandarkan punggungnya ke tempat tersebut, dia bersentuhan dengan punggungnya Nabi, Allah jadikan tempat itu sebagai tempat mustajab dan dinamakan dengan multazam, tempat yang selalu dilazimi Nabi untuk bersandar. Karena punggungnya Nabi mustajab, dari tempat mustajab. Dan masih banyak Allah sebutkan keistimewaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahwa Nabi bukan manusia biasa. Nabi bukan makhluk biasa. Nabi bukan Rasul biasa. Nabi bukan Nabi biasa. Salah satu hikmah hari kiamat itu Allah buat, Allah ciptakan. Ini kata guru kami mengutip dari syarah kitab Daqaiqul Akhbar, dan juga disebutkan dalam isyarat tafsir Abu Ja'far At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Ibu-ibu, hari kiamat itu pasti terjadi ya. Kita mengimani itu, masuk ke dalam rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman hari kiamat itu pasti terjadi. Tapi apakah ibu-ibu tahu salah satu hikmah adanya hari kiamat, salah satu hikmah terbesar, bukan untuk mengazab kita, bukan untuk menyusahkan kita, bukan. Tapi hikmah terbesar, Allah ingin menampilkan derajat kekasihnya Muhammad di hadapan seluruh makhluk di yaumil kiamah. Para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa,
Mereka jabatannya dicabut oleh Allah di yaumil qiyamah. Antum baca kitab Sahih Muslim, ada riwayat sekelompok manusia minta tolong ke Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, saya tidak bisa tolong kalian. Kalau Nabi Adam mengatakan saya tidak bisa tolong kalian, lantas kepada siapa lagi kami minta tolong? Engkau seorang Nabi, engkau Abul Bashar, bapak moyangnya seluruh manusia. Nafsi, nafsi, fi riwayat. Saya selamat sudah syukur, kata Nabi Adam. Coba kalian pergi kepada Rasul pertama yang pernah Allah utus di dunia. Rasul pertama yang pernah diutus di dunia, Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata Nabi Nuh menjawab dengan jawaban yang sama, saya gak bisa tolong kalian. Coba kau pergi kepada Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman. Sekelompok manusia ini pergi menemui Nabi Ibrahim. Jawaban yang sama dari Nabi Ibrahim, menyatakan saya gak bisa tolong kalian. Kalian pergi kepada Nabi Musa, Kalimullah. Nabi Musa menjawab yang sama, saya tidak bisa menolong kalian. Pergi kepada Nabi Isa, Ruhullah wa kalimatuh. Ruhnya Allah dan kalimatnya Allah. Ini ruhnya Allah bukan berarti ruhnya Allah ya. Itu artinya kemuliaan. Kemuliaan untuk Nabi Isa disebut dengan julukan Ruhullah, artinya orang yang dekat dengan Allah. Karena seorang nabi. Ternyata Nabi Isa mengatakan, saya juga tidak bisa menolong kalian. Coba kalian pergi, idhab ila Nabi Muhammad. Kalian pergi ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, ana laha. Saya yang bisa menolong kalian. Di sini kalian termasuk para nabi. Para nabi waktu itu tidak bisa memberikan syafaat karena Allah mencabut sementara pangkat seluruh para nabi untuk menampilkan ini loh yang paling terbaik, Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhar. Saya pemimpin seluruh anak Adam di hari kiamat, tapi saya tidak bangga. Lihat, ini hak kebenaran, wahyu. Hadis itu wahyu. Allah yang wahyukan Nabi menyampaikan hakikat kebenaran jati diri Nabi di hadapan umat. Saya pemimpin seluruh anak Adam, tapi sifat rendah hati Nabi itu tetap melekat di dalam dirinya, mengatakan wala fakhar, saya tidak bangga. Itu akhlak tawadhu. Nabi Adam dan seluruh anak turunnya dibawa panjiku di hari kiamat. Wa fir riwayah, saya orang pertama yang membuka pintu surga. Di doa Maulid Ad-Diba itu, Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha. Itu doa hakikat, realita. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Karena beliau orang pertama yang membuka pintu surga. Masya Allah. Semua para nabi terdiam. Nabi yang diizinkan memberikan syafaat. Nabi sujud kepada Allah Ta'ala, memohon keselamatan seluruh makhluk di yaumil qiyamah. Bukan hanya muslim, yang kafir juga dapat syafaat uzma. Tapi syafaatnya bukan memasukkan ke surga, tidak. Karena mereka meninggal dalam keadaan tidak beriman. Itu sudah undang-undang bakunya Allah. Tapi Nabi meminta mempercepat proses hisab kepada mereka. Itulah yang disebut asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang sangat agung karena mencakup seluruh manusia yang ada pada waktu itu, baik manusia dan bangsa jin, dapat syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita bersyukur dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Ibu-ibu tahu Nabi Musa ketika Allah tampilkan derajat dan keutamaan umat Islam di hadapan Nabi Musa seorang nabi mengatakan, seandainya saya menjadi umat Nabi Muhammad, sekelas nabi. Bahkan Nabi katakan, seandainya Nabi Musa hidup di zaman saya dan Nabi Isa, maka mereka akan mengikuti saya, beriman kepada saya.
menjadi umat saya, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup ceramah saya. Nabi pernah mendengar dialog antara sahabat. Nabi ada di kamarnya, sahabat di masjid, sedang mengobrol tentang fadail, keutamaan para anbiya, para rasul. Salah satu sahabat mengatakan, Nabi Adam itu luar biasa, bapa moyang yang manusia, semua manusia yang ada kembali kepada Nabi Adam. Yang satunya mengatakan, Nabi Nuh luar biasa, dia adalah utusan Allah yang pertama kali Allah utus ke dunia. Ada yang mengatakan yang luar biasa Nabi Ibrahim, dia Khalilur Rahman. Ada sahabat yang mengatakan yang luar biasa itu Nabi Musa, Kalimullah, orang yang pernah berdialog dengan Allah. Ada yang mengatakan yang luar biasa Nabi Isa, dia disebut sebagai Ruhullah dan kalimatnya Allah. Obrolan mereka ini didengar oleh Nabi. Kemudian Nabi keluar dari kamarnya menghampiri sahabatnya. Nabi mengatakan yang kalian sebutkan tadi semuanya benar. Nabi Adam bapaknya manusia benar, Nabi Nuh benar, Nabi Ibrahim benar, Nabi Musa benar, Nabi Isa benar. Tapi kalian tahu tidak? Saya adalah kekasih Allah dan saya adalah nabi dan makhluk yang paling dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya adalah nabi yang pertama kali membuka pintu surga dan umat saya masuk ke dalam surga bersama saya. Tapi saya tidak bangga. Dan saya adalah nabi yang nanti di hari kiamat Nabi Adam dan seluruh anak turunannya semuanya berada di bawah panji saya di hari kiamat, dan saya tidak bangga. Dan saya adalah Habibullah, kekasih Allah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah kita dapat hadiah besar dari Allah. Ya, Abu Hasan Sazili mengatakan al-anbiya li ummatihim atiyya. Para nabi terdahulu diutus oleh Allah kepada umat mereka sebagai pemberian anugerah dari Allah. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ummatihi hadiyah. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kepada umatnya sebagai hadiah dari Allah taala. Wal farqu bainal atiyah wal hadiyah, dan perbedaan pemberian dan hadiah. Pemberian Allah berikan lil muhtajin, kepada orang yang butuh, sedangkan hadiah hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Afdalu qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ashu insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam fi kulli lahdatin abadan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.